Di future tense, seperti biasa ada empat, kan? Um, Seperti itu, um, seperti itu di simple, continuous, text, sama continuous. Ya, kita bahas ada simple untuk masa depan aja. Kita simple future, pakainya will dan going to. Perbedaannya adalah kalau pakai will, in general, itu tuh cuma rencana. Jadi, akan terjadi atau enggaknya ya in the future. Sedangkan yang kalau misalnya kayak going to, lebih lebih besar kemungkinan terjadinya. Ya. Atau eh, waktu akan terjadinya lebih, tahu ya, atau waktu terjadinya lebih eh, cepat. Kalau will, waktunya bisa lama, tapi bisa sebentar juga gitu ya. Cuman jadi lebih pasti itu yang penting. Lalu ada feature yang pakai yang feature yang continuous. Kalau yang continuous akan sedang terjadi. Contohnya kalau misalnya saya nanyain di masa depan, misalnya eh, jam 7 besok aku mau ke rumah kamu nih. Kamu eh, bakal di rumah nggak? Terus jawabannya dia bilangnya jam 7 besok kayaknya aku lagi olahraga deh. Tuh, jadi dia bilang barangkali saya lagi olahraga saat itu gitu ya. Kayak ini will be verb ing ya, berarti ini sebenarnya salah ya. Salah karena nggak ada verb ing. Kemarin saya buru-buru. Jadi barangkali saya bilangnya I will be exercising something. Bisa bilangnya pakai when you came, when you come, what when you come, when she comes, comes gitu gitu ya. Atau bisa pakai I will be exercise at 7 p.m. morning ya. Jadi si waktunya lebih spesifik. Terus selanjutnya adalah faktor perfect. Perfect itu fungsinya untuk bukan hanya masa depan ya kan, fungsi fungsinya untuk masa depan tapi sudah selesai. Jadi rencana bahwa nanti di masa depan itu bakal udah selesai ya. Masa depan itu bakal sudah selesai. Terus rumusnya adalah subject, terus will, and have, verb 3 bakal udah selesai. Contohnya kan udah selesai ya. She will have written a book. Nah, lalu si penandanya waktunya kan seperti simple untuk keterangan waktunya ya masalah depan dan simple aja gitu kayak tomorrow, in the next 2 week, atau enggak next week, atau enggak next year gitu ya. Terus kalau continuous keterangan waktunya adalah lebih spesifik. Kalau tomorrow biasanya ada keterangan 7 a.m., 7 p.m., 10 p.m., 8 p.m. Kalau perfect, biasanya keterangan waktunya biasanya ada by misalnya by tomorrow, by next month. Lalu apa sih by itu? Apa bedanya sama at? Atau enggak, let's say cuman saya bilangnya tomorrow aja. Apa bedanya I will exercise tomorrow sama misalnya I will have finished exercising tomorrow. Misalnya gitu ya. By tomorrow. Berarti kalau pakai tomorrow aja, sesuatu itu bakal dimulai. Baru memulai. Jadi I will exercise tomorrow itu saya bakalan mulai
exercise, besok. Tapi kalau misalnya ada kata-kata by, ya berarti bakal udah selesai besok itu. Kalau saya bilangnya by tomorrow, berarti si exercise saya lakukan bakalan udah selesai itu tomorrow. Entah kapan mulainya, bisa jadi mulainya dari hari ini, tapi kalau to by tomorrow, berarti ya bakal udah selesai. Oh ya, jadi suka ada by-nya. By itu menandakan sesuatu bakal udah selesai. Berangkat adalah bakal yes. Ya, perfect continuous itu fungsinya untuk tahu durasi berapa lama sesuatu akan sudah terjadi di masa depan. Durasi akan sesuatu akan sudah terjadi di masa depan sebelum terjadi. Biasanya ada kejadian atau nggak bisa di masa depan aja ya. Bisa jadi ada kejadian lainnya, bisa jadi ya. Oke. Subjek pasti ada subjek untuk menentukan dia adalah future, berarti harus pakai will. Untuk menentukan dia pakai perfect, yaitu harus ada have. Kalau perfect future, kan perfect future ya nggak boleh pakai has, nggak usah. Karena will itu model itu harus ibu dua verb satu. Ya, jadi nggak bisa she will has. Salah. Jadi, walaupun subjeknya adalah she, tapi kalau pakai will, berarti harus pakai have aja. Karena model itu harus dipilih dari satu. Ya, jadi pakai she will, she subjek, siapapun subjeknya, terus will, terus pakai have. Have itu dari perfectnya. Sedangkan kalau ada continuous, berarti harus verbing. Tapi have itu nggak bisa diikuti dengan verbing. Have itu harus diikuti dengan verb 3. Ya, jadi nggak bisa nih, I will have eating itu nggak bisa. Harus pakai, nah have itu harus diikuti kayak will harus diikuti bentuk satu atau verb satu. Sedangkan have harus diikuti bentuk tiga atau verb tiga. Jadi dia pakai been gitu. Dan verb itu. Itu they have have been singing for 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 berapa ya? For 3 hours by itu jangan ya. Singing sih kayaknya terlalu dunia, tapi bisa juga sih. Cuman saya nggak bisa ngasih contohnya. Cuman bisa aja. Okay, they will have been playing games for 12 hours. Kan kalau playing games bisa 12 jam. Uh, they will have been playing games for 12 hours by sama pakai by juga. By tomorrow misalnya. Oke. Yang pertama dilihat perbedaannya ini by tomorrow juga. Ya, sama ini juga by next week. Nah, by juga keterangan waktunya pakai by juga. Bedanya, kalau ini bakal udah selesai, kalau ini dia fokusnya ke waktu. Bakal udah selesai 12 jam by tomorrow. Terus yang harus kita ingat bahwa sekarang dia belum 12 jam, tapi besok dia bakalan udah 12 jam. Gitu. Kapan? Sekarang udah belum 12 jam. Belum. Besok bakal bisa 12 jam nggak? Bisa. Ya, di eh, sesuatu berapa lama akan sudah terjadi di masa depan. Mungkin sekarang baru 6 jam, tapi kalau misalnya besok sudah 12 jam. Ya, oke. Terus, terus saya share ya. Saya share ini. Oh,
Sharing. Oh, salah. Oke, ya. Oke, kalau mau dapat catatan feature-nya, teman-teman bisa lihat di chat. Oke, di chat saya udah sampaikan eh, Word. Nah, kita bakalan nerusin feature yang kita bahas kemarin. Iya kan? Iya, betul. Feature yang kita bahas kemarin kan yaitu kaji latih standar 4. Feature kita bahas nomor 16. Oke? Berarti yang wajib dilihat sih keterangan waktunya ya. Keterangan waktunya. Karena subjeknya siapa, karena pakai will nggak bermasalah gitu ya. Karena pakai will semuanya verbnya maka harus verb satu atau verb in misalnya. Nah untuk nomor 16 ini, why isn't your sister driving her own car? Kampus, titik-titik. Oh salah, bukan ini. Oh passive voice. Iya mana sih? Nah, kayaknya bukan ini harus belajar. Wait bentar ya. Iya sih. Ya nanti saya kasih ke kalau saya bisa kalau saya ingat hmm, nanti saya tanya apa kasih filenya ke Des. Oh iya kan kemarin tuh ngebahas future kan. Tapi kenapa ini when is it? Oh iya betul. Kasih voice belum. Kasih voice belum. Ini iya bener kan? My mother every morning. Oh iya future-nya udah ya. Oh my God. Future-nya udah, kemarin kayaknya kita udah bahas future ya. Berarti saya ulang lagi ya. Oh iya, mohon maaf. Tapi iya, nanti saya kasih ya. Kayaknya udah pernah dibahas tentang future ya. Berarti yang harus kita bahas adalah, iya nggak sih? Iya nggak sih? Kenapa saya perasaan, hmm, itu karena kalau di sini SSC online, ya udah lah ya, nggak apa-apa. Yang penting berarti ya, saya ingetin lagi teman-teman. Future berarti kalau misalnya belum ya. Oke, kalau misalnya udah nih, kalau udah. Oke, ini passive voice berarti. Sekarang kita bahas passive voice. Nah, oke. Kalau kalau nggak salah kemarin saya belum membahas future apa ya. Pokoknya sekarang pasif aja ya. Lihat dari grammar. Grammar. Ya, untuk melihat ke passive voice, kita lihat ke grammar dulu ya. Jadi kan kalau misalnya ini yang kemarin udah pernah kita bahas dan udah saya share. Kalau misalnya tenses kan ada 12 ya. Present, past sama future. Karena present itu ada 4, maka passive voice pun ada 4 di present. Karena di past itu ada 4, berarti 4. Kalau future 4, jadi 4 juga. Jadi semuanya juga jumlahnya 12. Apa sih yang dimaksud pasif dan aktif?
pasif dan aktif itu kalau misalnya di bahasa Indonesia suka diperlihatkan oleh di atau be versus aktif. Kalau pasif itu pakai di biasanya imbuhan di. Kalau aktif itu pakai imbuhan be. Contohnya nasi dimakan. Saya itu pasif karena nasinya dikenai sesuatu. Kalau aktif berarti saya memakan nasi. Oh, right? Jadi si saya melakukan sesuatu maka dia aktif. Tapi kalau misalnya pakai bahasa Inggris aktif dan pasif itu biasanya adalah in English a very passive voice should be yang pertama semuanya harus pakai objek kan. Jadi kalau misalnya dari kalimat aktif ke pasifin berarti si kalimatnya itu harus ada objeknya karena harus ada yang dibaliknya. Yang kedua harus pakai verb tiga. Semuanya wajib pakai verb tiga. Gitu ya. Nah, jadi karena tensis ada 12 maka pasifnya pun ada 12. Kita pisahin berdasarkan waktunya. Present, ya. Nice. Present masih voice. Ingat, yang pertama harus pakai verb tiga. Oke, present passive voice yang pertama adalah simple. Simple itu aktifnya subject plus verb satu. Oke, either pakai S atau enggak, dan tergantung sama subjeknya siapa. Karena dia passive voice, berarti si simpelnya itu harus pakai objek. Gitu. Kayak eh, she eat rice, maka it-nya bisa di depan jadi eat, dan she eat rice, maka rice-nya bisa jadi di depan jadi rice, bla 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 bla. Kan? Tapi kalau misalnya she is beautiful, si beautiful ini nggak bisa jadi beautiful she, gitu nggak bisa jadi karena beautiful itu bukan objek. Simple itu kan subjek, verb satu, either pakai S atau enggak. Contohnya adalah, dan dia buat fakta kebiasaan. Kalau fakta biasanya nggak ada keterangan waktu, tapi sesuatu yang udah kita tahu semuanya. Kayak udah gitu, kalau kebiasaan biasanya keterangan waktunya tuh usually, always, seldom juga termasuk kebiasaan, never juga termasuk kebiasaan. Kenapa dibilangnya never itu kebiasaan? Berarti biasanya nggak pernah. Nah, jadi kalau misalnya ada itu. Jadi, let's say, she kita bikin subjek yang agak ribet biar kita jadi terbiasa dengan subjek yang ribet. The government of the United States, States, United States, kan ada yang United pakai S ya. The government of the United States, apa ya, misalnya, founded, found, kok found sih? Kalau gimana sih membiayai itu gimana sih? Translate. Gimana cara nulisnya membiayai? Kan funded pakai FUND. Funds, gitu ya, karena kebiasaan. Funds. Ini funds. Uh, fund, misalnya. Uh, funds membiayai health care in the
state. Ya, in the states. Berarti di negaranya. Bentar ya, saya juga mau make sure beneran ini. The did you the United States did benar the state. Oh, ya betul. Cuma mau make sure aja bahwa kalau misalnya the states misalnya ya, the government of the United States funds healthcare in the state. Ya, dia membiayai kesehatan di negaranya, kan. Nah, aktif kan karena melakukan sesuatu. Maka kalau misalnya mau dibikin pasif, the healthcare-nya harus dikebelakangin ya. Healthcare-nya. Healthcare in the United States, the United States is funded by the government. Ya, jadi the healthcare, but the healthcare in the United care in the state atau boleh lah terserah. Pokoknya jadinya di belakang. Nah, kalau dilihat dari situ, berarti si healthcare in the United States itu subjek. Jadi subjeknya adalah yang ini ya, frase, bentuknya frase. Tapi dia si frase subjek. Jadi nggak standar lain gitu sih. Lihat subjek ini terus pakai to be karena United States, jadi pakainya is. Plus verb juga. Plus, ya, plus keterangan lainnya. Ada. Itu simple. Healthcare in the United States is funded by the government. Terus yang kedua itu on ini. Kenapa latihan subjeknya susah-susah ya? Karena nanti bakal bisa membantu ketika kita nyari si subjek dalam sebuah teks itu siapa. Nggak selalu, misalnya, misalnya, apa ya namanya? Ya, nggak selalu cuman satu kata si sebuah subjek itu nggak selalu cuman tomato aja gitu, nggak selalu cuman the president of United States gitu, tapi bisa juga dalam sebuah kalimat yang ini healthcare in the United States kan subjek frase. Oke, terus yang kedua adalah continuous subject plus to be kan plus object. Oke, contohnya adalah um, contohnya apa ini? Oke, the police officer. Oke, the police officer. Kalau misalnya bahasa Inggris mungkin sekedar informasi aja. Kalau kita bilang police itu bukan polisi, tapi departemen kepolisian. Jadi waktu kita bilang police itu bukan polisi satu orang. Jadi kalau kita mau refer to someone in the police, gitu satu orang, berarti kita bilangnya eh, apa? eh, police officer. Kalau misalnya kita cuma menuju ke satu orang yang kita belum tahu, atau kalau kita udah tahu semua, ada police officer. Kalau police officernya banyak, police officer itu pakai some police officer. Kalau polisi sendiri adalah departemennya dan dia selalu singular, kayak family ya, departemen singular. Atau enggak kita bisa bilang policeman sih kan. Nah, tapi kalau misalnya polisi aja berarti sih departemen kepolisian gitu ya. Oke, the police officer is karena police officer sih banyak ya. Are apa ya? Bikin kalimat itu susah ya. Are
investigating the crime at the moment. Let's say semuanya lagi pada sibuk. Terus ditanya sama jurnalis, kalian lagi sibuk apa? Terus jurnalisnya bilang, oh, the police officer are investigating crime at the moment. Gitu ya. Lalu kita ubah nih ke depannya, a crime, a crime. Nah, terus karena di sini ada to be, maka di sini terus lagi to be-nya. Tapi kan di sini tubinya tuh R karena police officernya banyak. Crime kan cuma satu. Jadi walaupun ada tubi, harus ada tubi lagi. Tapi nggak bisa tubinya sama. Harus sebutuhnya apa. The crime is. Kan harus verb 3 semuanya tuh ya. Jadi jawabannya tuh investigated kan. Investigated kan. Salah maksud. Oke, investigated kan. Sedangkan kalimatnya kan continuous, harus ada verb ing-nya. Maka kita tambahin being. A crime is being investigated by the police officer. Jadi kalau misalnya aku dilihat, crime subjek, is-nya adalah to be, being-nya karena dia pakai continuous, harus pakai being, plus verb 3. Ya, at the moment berarti continuous. In the government, it is there fund healthcare uh, in the state. Oke, kalau misalnya ini kenapa nggak ada keterangan waktunya? Karena dia ya, dia nggak ada keterangan waktunya karena dia fakta. Oke, yang ketiga namanya perfect. Perfect itu sesuatu yang udah pernah terjadi. Saya udah pernah nonton, saya udah pernah makan, saya udah pernah lihat, dan nggak penting kapan waktunya. Yang pasti saya udah pernah aja. Ya, nggak peduli waktunya. Subject plus F atau has plus object. Contohnya adalah the number of students. Ya, the number of students itu walaupun sejumlah student, to be-nya adalah is. To be dianggapnya singular. Maka instead of has, karena disangka banyak, dan number of student itu ditambahin satu. Bukan satu ya, nggak terhitung. Nggak terhitung. Jadi jawabannya adalah the number of student has finished, has finished, sudah menyelesaikan their assignment. Ya, the number of student has finished their assignment. Artinya udah selesai, tapi nggak tahu selesainya kapan. Pokoknya ditanyain, misalnya kalau ditanyain, eh udah selesai belum PR-nya? Udah selesai. Kan maka yang itu kan pertanyaannya udah selesai, nggak kapan selesainya gitu ya. Dan pertanyaan udah selesai atau belum? Kan jawabannya adalah ya, I have finished the assignment. Atau she has finished the assignment. Atau the number of the student has finished their assignment. It's, atau their-nya sebenarnya their ya. Cuman biar nggak pusing. The assignment aja. Oke, sekarang kita balikin. The assignment, ya kan? The assignment, karena assignments-nya S, dan di sini harus ada ditambah S-nya ya. Jadi kalau ada ini, apa di sini ada to be, tulis lagi di passing. Di sini ada has, tulis lagi di passing. Tapi kalau the number of student kan has, tapi assignment tuh banyak, maka makanya have.
The assignment have, terus finish kan. Finish tuh udah verb kerja. Kita tulis lagi finish. Tapi kalau finish aja, nggak menjadikan pasif. Jadinya, the assignment have finished. Assignment sudah menyelesaikan. Artinya, jadi, nah, jadi kalau untuk menentukan pasif, jadinya pakai did. The assignment have been finished by the master of student. Gitu. Ya. Oke, next. Ini untuk sesuatu yang sudah terjadi. BTW sudah terjadi, biasanya juga nggak ada keterangan itu ya. Karena nggak ditanya udahnya kapan. Seperti fakta. Fakta juga nggak ada keterangan waktu biasanya. Tapi kita harus melihat itu sudah atau fakta. Itu harus nggak ada. Kalau misalnya nggak ada keterangan waktunya, hanya bisa mengartikan. Nggak ada clue lain. Kan kita bisa ya, misalnya berkira-kira, kira-kira sesuatu itu sudah atau sudah atau tidak. Perfect continuous. Perfect continuous itu untuk sesuatu yang dimulai dulu, tapi sekarang masih subject plus have has karena dia perfect. Terus dia continuous berarti harusnya pakai verb ing. Tapi seperti biasa have has nggak bisa pakai verb ing. Jadi pakainya in dulu baru verb ing. Have has itu kalau misalnya ada verb selanjutnya, berarti verbnya harus verb 3 ya. Oke, sesuatu yang dulu dimulai sekarang masih berarti apa ya? What is udah. Siapa yang bukan pernah? Siapa yang apa yang dari dulu sampai sekarang dan masih belum? Yang gampang aja berarti ya sekarang. Um, Mrs. P. Ya, Mrs. Rebecca has been teaching teaching apa ya mata pelajarannya misalnya teaching fisik physics for 15 years years gitu ya. Berarti Miss Rebecca itu udah ngajarin fisika selama 15 tahun dan gak ada keterangan dia udah selesai kan, berarti dia masih ngajar bahasa ngajar fisika. Masih ngajar fisika. Nah, kalau misalnya mau dibalik, kalau mau dibalik berarti fisik kan? Fis, oke. Terus pakai have has ini tulis lagi karena fisik. Walaupun ada S guys, mathematics, physics, linguistics, itu pakai S belakangnya. Eh, Economics, gitu ya. Kalau pelajaran itu singular. Jadi walaupun di sini fisik ada S-nya, pakainya has been, harus pakai bahasa thought kan? Which thought, berarti pakai been, has been being. Oh, mana sih cara nulis mantannya? Being from by Mrs. Rebecca or if. Oke. Sini saya bakalan save as lagi. Save as lagi. Terus. Saya kan di Bandung ya teman-teman. For 2 days, Bandung has been really cold.
present. Saya seperti malas-malas ya mau ini aja mau apa namanya. Hmm, kayak kok kayak lemas gitu ya. Nggak lemas kok, cuman mau menjaga apa? My my power biar nggak terlalu lelah habis ini. Oke, ini saya kasih filenya lagi. Jadi berarti kalau misalnya yang tadi minta tetapnya filenya lagi, saya bakalan kasih dua-duanya. Teman-teman bisa lihat pasif aktif filenya itu di mana? Di situ, di chat. Oke, kita lihat ya pasif aktif nih guys. Nomor 16. Why isn't your sister driving her own car to kampus? It titik-titik by the mechanic right now. Right now tuh berarti kan kalau aktifnya saya kasih ini ya. Set box. Set, ya kalau aktifnya kan right now itu. Kalau misalnya betul kalau kalian udah bisa karena tadi sudah mengerti penjelasannya 16 sampai 25 kalian udah bisa jawab silahkan. Jangan lupa dikasih nomornya. Nomor 16 kan berarti kalau aktifnya subjek plus di verb in. Tapi kalau pasifnya gimana berarti? It bla 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 bla. Jadi yang mana? Right now has been fixed. Is fixed. Is being fixed. Will be fixed. Is going to be fixed. So cold. Ya betul. Siap, terima kasih yang sudah menjawabnya karena kan aktifnya gini maka pasifnya adalah subjeknya lagi, terus to be lagi, terus pakai being, pakai verb juga. Jawabannya C. Terima kasih partisipasinya. Good job. Oke. Have you accomplished completing your English translation? Yes, I have. It titik-titik to the teacher recently. Jawabannya kan have you accomplished kan? Berarti jawabannya yes I have atau no I haven't. Terus kalau misalnya have atau haven't kan perfect berarti ya. Berarti kalau misalnya perfect, ini jawabannya apa jawabannya? Iya betul. Iya, kalau betul. Ya, silakan yang mau menjawab. Berarti kan perfect ya. Kalau perfect udah selesai. Subject plus have, had, verb 3. Verb 2. Iya kan? Verb 3. Tapi kalau pasifnya berarti subject, have, has, been, verb 3. Maka jawabannya, iya betul. Yes. Ya, thank you for the participation. Good job. Oke, 18. The participants, berarti S, banyak ya, subjeknya banyak. Titik-titik some crucial information about a new program already. Kalau ada already berarti sudah. Kalau sudah berarti perfect ya guys. Ya, already itu menandakan sesuatu itu pakai have atau pakai has karena sudah. Terus, tapi kalau yet juga menandakan sesuatu itu pakai perfect karena belum berarti. Jadi kayak I have watched the movie, tapi kalau already I have watched all the movie already. Kalau belum, I have not watched the movie yet. Ya, jadi kalau ada already menandakan dia perfect positif, kalau dia menandakan perfect atau negatif. Kasihan banget sih itu ada orang yang keluar masuk kayaknya internetnya lagi jelek. I'm so sorry for you. Ya. Jadi pasif guys. Pasifnya apa? Kalau pakai perfect nih. Subjek sama dengan yang atas berarti ya. Have, has,
Hmm, verb 3. Maka pasifnya juga jadinya subject, have, has, then verb 3. Jadi apa yang mana? Ya. Oh iya. Bukan untuk. Yes, good job. Good job, good job, good job. Boleh. Yes, betul. Jadi jawabannya adalah ya, 18-19 sudah ya. Kita kemarin udah ini sama ini. 20. What do you see outside of the window? The number of student, tadi kita bahas ya, the number of student itu dianggapnya satu, jadi singular. Jadi biar instead of are pakai is, instead of have jadinya has. Oke. Terus by the principle for the time being. Time being itu sama at the moment sama. Sama now sama. Jadi sedang. Maka jawabannya apa guys? Di keterangan waktunya now itu sama at the sama dengan the time being something. What is your answer? Oke, oke. Ada yang baru jawab. Terima kasih banyak. Iya, jawabannya for the time being, guys. For the time being are going to be motivated. Kayaknya nggak di. Iya, ada loh, tapi bukan itu jawabannya. Ulangi. Bentar, bentar. Saya salah lihat kali ya. Oh, udah betul. Oke, benar, benar, benar. Salah saya. Bukan. Ya, jadi jawabannya kan pakai ini ya, untuk subjek, terus aktifnya tuh ya, to be, terus verbing. Maka kalau misalnya pakai pasifnya jadi subjek, to be lagi, KB, verbing. Kayak jawabannya, eh, ya, 21. Indonesian Idol is very popular TV program on RCTI channel. I used to say RCTI, jadi when I say RCTI, RCTI, it's kind of weird to me. Jadi program on RCTI channel. Every week it diikuti by millions of people. Every every week guys. Jadi apa nih? Every week. Jadi kebiasaan kan? Kalau kebiasaan itu apa? Kebiasaan atau fakta. Yang sama itu kebiasaan atau fakta. Maka dia harus pakai tenses apa? Maka jawabannya apa? Betul. Maka jawabannya apa? Kalau katanya ada yang bilang ini tensesnya present. Therefore, aktifnya subject plus verb satu. Maka, dan objek. Jadi kalau misalnya pakai dibalikin subject plus to be verb 3. Maka jawabanmu, mm kayak it ya kan, subjeknya it berarti watch. Maksudnya is watch. Ya, jadi jawabannya betul. Dua-dua, Bandung, SLS, Yogyakarta, Makassar, dan Papua. Ada kata-kata SLS itu sama dengan, kalau misalnya saya bilang gini, saya bersama 10 teman saya. Yang pentingnya siapa guys? Coba bicara. Kalau saya bilang, saya bersama teman saya, yang pentingnya siapa? Apakah sayanya aja? Atau enggak? Semuanya juga. Semuanya penting. Atau gimana? Menurut kalian?
Kalau ada kata-kata as well as, ada together with, ada along with, maka subjek yang pentingnya cuma di depannya doang. Contohnya adalah I as well as my hundreds, because my hundreds of friends. Jadi mau berapapun ya, tetap I yang penting, gitu ya. Jadi I misalnya study every day. Jadi yang penting itu I-nya doang. Tapi kalau misalnya dianya di sini she as well as her hundreds of friends, jadinya studies um, every day. Terus ini keterangan waktunya adalah every month. Jadi si subjeknya satu, bannya aja yang dilihat. Keterangan waktunya adalah every month dan dia dimintanya pasif. Maka jawabannya apa? Aktifnya subjek plus verb satu. Kalau present karena every month berarti pasifnya adalah subjek plus apa guys? Ya, is visiting. Jawabannya is visited. Check. Ketiga, his property and sport cars titik-titik because he can pay his down. Apa nih artinya? Propertinya itu kan berarti kayak rumahnya ya. Dan mobil sportnya berarti banyak subjeknya. It tambah it tambah it berarti they. Ya. Berarti subjeknya banyak. Terus berarti subjeknya banyak titik-titik because kan diambil ya, sudah diambil, selalu diambil informasi aja atau apa nih tensisnya? Apakah atau akan diambil? Sudah, kan? Ini jawab gak? Katanya, iya, Mak. Ya, karena sudah diambil, karena dia nggak bisa membayar. Jadi jawabannya sudah. Kalau sudah diambil, benar jawabannya. Kalau sudah diambil berarti pakai perfect. Jadi pakainya subjek. Ini pasifnya langsung ya. Nah, Has tiga. Jadi have been taken away karena propertinya banyak ya guys. Jadi have been taken away. It's cold in here today. The production processes. Okay, I change it ya karena kalau nggak ada jawabannya. The production processes of exporting and collect. Subjeknya yang mana guys? Subjeknya semua BTW ya. Tapi ini present tensesnya subjeknya ini singular satu atau plural banyak gitu. Ini tea and coffee nih. Tuh, apakah satu atau banyak? Yang dilihat apanya sih? Yang dilihatnya adalah prosesnya. Gitu ya. Kalau prosesnya banyak, the production processes of exported tea and coffee. Tapi kalau misalnya prosesnya satu, the product ini kan jadi plural ya. Berarti kalau plural, oke. Nah, ini ya jawabannya tuh harus verb 3 aja. Di mana di sini yang verb 3 ini ya lebih mau ditolong jawabannya. Mungkin ini agak susah. Tapi yang dilihat adalah si prosesnya banyak. Karena dia pakainya are ya. Terus semuanya harus pakai verb 3 karena di monitor. Jadi jawabannya yang monitornya pakai edit. Bukan yang editnya. Yang kita lihat monitor. Ya. Next. Ah, ada orang yang keluar masuk terus. I feel sorry for you. Are you okay? Kamu stres nggak keluar masuk aja? Semoga baik-baik aja ya.
Have the pedestrians taken the injured boy to the hospital? Pedestrian itu pejalan kaki. Have the pedestrian taken the injured boy to the hospital? Terus pertanyaannya, the passive form. Yes, jadi ini kan Pak aktif ya, tapi bentuknya pertanyaan. Sudahkah pejalan kaki membawa anak yang terluka itu ke, ke rumah sakit? Jadi pasifnya adalah sudahkah anak yang terluka itu dibawa oleh pejalan kaki ke hospital? Kira pasifnya yang gimana? Silahkan. Good job. Terima kasih sudah menjawab. Oke, oke. Yes, jawabannya ini. Has the injured boy been taken to the hospital by the pedestrian? Kayaknya ya, si tupnya tuh kayaknya nggak masalah ya di mana aja teh. The passive form is has the injured boy been taken by the patient to the hospital? It's fine. I think that's fine also. Has the injured boy been taken to the hospital by the pedestrian? It's fine aja. Oke, ya. Control S. Alright. Is there any question, guys, before we move out to the reading comprehension of Kajiati Standard 5? Ya, kalau nggak ada, kita move on. Good job. Terima kasih banyak yang sudah berikut serta dalam menjawab pertanyaan saya. Kalau yang lain juga, ya ampun, kasihan. Right ya. Let's read again. Yang ditanyain, seperti biasa kita baca teksnya dulu, karena kita bakalan fokus buat teks pertanyaan. Maka kita bisa, I think, personally think, we are going to be able to uh, be focused on what we are looking for. Gitu kan. Jadi contohnya, the author would apparently agree that the relationship between inflammation and disease in paragraph 1 is similar to the phenomenon of. Berarti kita harus tahu hubungan antara inflammation and disease. Maka kita bisa tahu yang sama hubungannya kayak gimana. Ingat nggak sih yang sama hubungannya kayak gimana tuh? Contohnya adalah kalau olahraga sehat gitu kan. Olahraga dan kesehatan kayak exercising, exercise and health. Kan berarti hubungannya sebab akibat kan, dan hubungan sebab akibatnya positif. Jadi exercise and health itu punya hubungan positif, positif dan sebab akibat yang positif. Maka di bawahnya kita harus cari sebab akibat yang positif, tapi juga yang hubungannya seperti itu. Contohnya kan tadi exercise menyebabkan kesehatan jadi lebih baik. Berarti kita juga harus cari yang seperti itu. Oke? Kalau misalnya kalian udah bisa menjawab nomor satu tanpa membaca, boleh di chat. Silakan. Which sentence is not relevant to the topic discussed in paragraph 4? Berarti yang satu kita harus baca paragraf 1. Nomor 2 kita baca paragraf 4. Untuk nomor 1 ditanya paragraf 1. Menurut saya, teks itu setidaknya dibaca paragraf 1. Gitu ya, biasanya paragraf 1 itu intinya. Kalau kita tahu intinya, maka kita bisa memperkirakan pertanyaan di bawahnya apa gitu. Nah, untuk yang nggak relevan, ya bisa berarti dua hal. Yang pertama, nggak relevan banget, benar-benar nggak nyambung aja, tapi bisa juga kalimatnya ada, bisa, tapi dihapus pun nggak masalah. Contohnya adalah, mungkin nanti kalian bisa, apa ya misalnya, misalnya, coffee itu baik, coffee itu ternyata baik untuk jantung. Terus, karena bisa apa menyehatkan kardiovaskular. Kopi itu harganya relatif murah kalau di Indonesia. Terus apabila minum kopi tanpa gula secara apa reguler tanpa gula ya, gula yang bikin jelek, kopinya oke.
reguler, maka kesehatan jantung akan lebih baik. Misalnya gitu. Dari kalimat-kalimat itu, yang mana yang nggak penting? Yang kopi harganya di Indonesia itu murah. Why? Kenapa harus ada di situ? Kan lagi ngomongin tentang kopi dan cardiovascular, maka harganya nggak salah gitu ya. Jadi make sense karena lagi ngomongin tentang kopi, tapi lagi ngomongin tentang harganya, kita lagi ngomongin tentang cardiovascular. Ya. Nomor tiga, the author describe an inflammatory food that can reduce monofsubtekan in paragraph. Oke, ini pertanyaannya sebenarnya agak salah sih, karena redundant apa? Bukan redundant, confusing. Sebenarnya inti pertanyaannya adalah gimana sih yang menyebutkan secara blunt, apa ya blunt tuh, secara jelas, secara jelas bahwa makanan-makanan ini adalah makanan inflammatory food, gitu ya. Oke. Jadi harus kita lihat adalah yang menyebutkan inflammatory food. But here are the jumble random sentence form the paragraph that follow the paragraph. Please say order the following sentence. Jadi ada A, B, C, D. Ini tuh jumble sentence kacang. Kita cari yang mana yang benar. Most of the time, kalau misalnya kita ngomongin tentang tempat kayak gini, ada soal yang tempat kayak gini, kita nggak perlu baca atasnya. Kita fokus sama bawahnya. Tapi di sini, dalam hal ini, beda sendiri. Ada kata-kata the paragraph that follow. Artinya yang mengikuti teks di atas. Jadi setelah semua teks itu, di bawahnya itu ada random sentence yang kayak gini. Mana sih yang paling bagus? Biar cocok sama teks di atas dan cocok sama random sentence di sini. Biasanya nggak ada hubungannya sama sentence di atas, tapi kalau sistemnya ada hubungannya sama itu. Berarti harus baca paragraf akhir kalau ada kalimat follows tuh ya. Oke, oke. Kita baca paragraf satu sama paragraf. Kita lihat setiap paragraf sedikit-sedikit. Paragraf satu semua, setiap paragraf satu sentence, paragraf empat semua. Sama paragraf lihat sedikit. Ya. Oke. Inflammation is actually a defense mechanism in our body and help it fighting against injuries and infections. However, chronic inflammation is known to result in weight gain and disease in addition to making us prone to cancer and rheumatoid arthritis. These are several anti-inflammatory food that we can eat to keep disease at bay. Inflamasi adalah sebuah mekanisme defensif, mekanisme badan kita untuk menjaga badan kita dan untuk melawan luka dan infeksi. Tapi kalau misalnya inflamasinya kronis, kronis itu bisa jadi parah. Inflamasinya peradangannya, inflamasi itu peradangan. Kalau radangnya parah kan kalau misalnya kita batuk-batuk radang terus radang si esophagus kita, sinusitis kan. That's what we call it kan. Esophagus kita tuh jadi luka, kita bisa jadi infeksi, kita jadi bisa TBC kan. Nah, kalau inflamasinya aja sebenarnya bagus, peradangan itu bagus. Jadi, wih ada ini, ada malah, ah, apa namanya, ada virus di tenggorokan kita. Terus sama badan kita itu di reject virusnya, terus terjadi lagi sih. Tapi kalau inflamasinya terlalu parah, malah bisa jelek buat badan kita, bukan? Radangnya makin banyak ya, rusak tuh sekitarnya. Jadi kalau misalnya inflamasinya terlalu kronis, bisa menyebabkan weight gain sama penyakit lainnya. In addition to making us ditambah lagi bikin kita jadi lebih mudah terkena kanker atau nggak rematik. Di sini, di bawah ini adalah makanan makanan mengandung antiinflamasi yang bisa membuat penyakit nggak deket-deket sama kita. Ya, artinya disease at bay itu berarti at bay itu di luar sama nggak deket sama kita.
Oke, terus kita bilang brokoli is one to mention. Itu paragraf satu, berarti ngomongin tentang brokoli, brokoli, brokoli gitu kan. Atau enggak yang kayak gitu. Terus yang selanjutnya, may not be familiar to us eating berries help our body produce natural flower cell. Ini ngomongin brokoli, yang ini yang atas ngomongin brokoli, yang ini berry. Oke, ini juga berarti anti-inflammatory. Terus kita lihat ini yang ketiga yang mana yang penting. Olive oil is beneficial for our health in multiple ways. It is known for its cheap price, being key ingredients in Mediterranean cooking. Olive oil is known to lower cholesterol and promote heart health. This is because it is rich in monounsaturated fat. These type of fats are good for our body. Artinya ya, olive oil juga menguntungkan buat badan kita dengan berbagai macam cara. Karena harga olive oil itu dikenal dengan harga murah di Mediterranean ya. Di kita mau olive oil mahal. Eh, biasanya adalah apa bahan kunci dari masakan Mediterranean olive oil itu dikenal menurunkan kolesterol dan membuat eh, mempromosikan kesehatan jantung. Hal ini terkarena yang olive oil itu punya monounsaturated fat. Dan fat, what is fat? Lemak. Lemak ini bagus buat badan kita. Maka yang nggak penting yang mana tuh? Ini untuk nomor dua. Sentence satu, sentence dua, atau sentence tiga. Boleh dulu dijawab. Terus ini ngomongin fatty fish juga bagus buat menjaga fats, fatty fat. Fatty fish itu bagus buat fatnya. Ya. Olive oil bagus karena fat juga, menurunkan kolesterol. Fatty fish bagus karena omega 3 fatnya. Omega 3 itu berarti fatnya. Oke gitu. Itu juga organ. Nah, gitu ya. Nah, terus kita yang nomor satu nih, yang mau kita nah berarti inflamasi sama disease itu adalah kalau inflamasinya udah kronik bisa menyebabkan disease. Kalau inflamasinya biasa, belum tentu menyebabkan disease. Kalau inflamasinya kronik bisa menyebabkan disease. Hubungannya sebab akibat dan parah. Maksudnya, dan sebab akibat dan negatif. Yang mana tuh? Yang kalau misalnya di kebanyakan, yang kiri kebanyakan, salt, anemia, water, iron, sugar. Kalau misalnya kebanyakan bisa menyebabkan hal yang jelek di kanan. Maka jawabannya mana menurut kalian? Saya tunggu sampai ada yang jawab. A, B, C, D, E. Ya, guys. Thank you so much. I appreciate it a lot. Bukan, bukan. Anemia itu adalah iron deficiency. Kalau atau nggak misalnya kalau ironnya dikit, maka bisa menyebabkan anemia. Ini kalau misalnya pertama hubungannya terbalik. Ini kalau misalnya mau iron deficiency di sini, anemianya di depan. Jadi hubungannya juga harus kayak gitu. Terus udah gitu, ini kan kekurangan. Sedangkan yang dicari adalah kalau kelebihan. Kan, kalau kebanyakan water, eh, ya berarti kan kalau harus kebanyakan kan, harus sesuatu ini, plan informationnya harus banyak, harus parah, bisa menyebabkan disease. Kalau kebanyakan air, nggak jadi dehidrasi dong. Kalau kebanyakan air dikeluarin aja. Udah ya, kan? Udah dikasih bukunya, Mas Nak. Yes, benar. Good job. Good job, good job, good job. Ya, kalau kebanyakan salt bisa jadi high blood pressure, guys. Tuh, udah punya buku ininya. Oke. Ada yang bisa bantu nggak, teman-teman? Di sini kan nggak ada halangan. Di sini kan nggak ada halangan. Kalau ada yang buka buku, ada yang buka buku, bisa tolong kasih tahu. Pak, bisa tolong kasih tahu halaman berapa, Kak? Bentar ya, bentar ya. Saya menunggu teman-teman yang sedang buka buku dan bisa membantu halaman berapa. I don't think I have. Page with me.
Tapi ini, terima kasih. 459. Kerja. Jadi mana nih yang nggak penting guys dari paragraf 4 ini? Yang mana yang nggak penting? Olive oil beneficial for our health. It is known for its cheap price, being a key ingredient material cooking. It is because it rich in monounsaturated fat. This type of fats are good for our body. Yang mana yang nggak penting? BTW, ini sama high blood pressure tuh kalau saltnya kan kalau sedikit aja nggak apa-apa. Makanya dokter bilang, ya betul, betul. Yang udah jawab betul. Ada lagi yang mau bantu saya? Gak bantu sih maksudnya. Ikut cerita. Kamu dilihat lagi. Oke, saya hitung sampai 5 ya. Silahkan dilihat. Yang mana yang nggak? Nomornya aja, ABCD-nya. Ya udah, semuanya. Satu, dua, tiga, empat. Oke, yang udah jawab, tuh jawabannya. Sentence dua yang nggak penting. Lagi ngomongin tentang fat atau monosaccharides fat. Atau nggak ngomongin cooking-nya. Kamu bukan cooking-nya. Ya kandungannya. Tapi dia nggak ngobrolin tentang hal murahnya saudara sama ini. Oke, sekarang dicari yang ada tulisan inflammatory food. Ya, silakan. Yang mana aja, paragraf berapa aja yang udah inflammatory food. Saya kecilin dulu biar kalian siapa tahu bisa lihat. Oke. Dan ini adalah makanan-makanan anti-inflammatori. Jadi ada paragraf 4. Oke, thank you so much. Kamu jawaban itu, oke, sip. 1-3 katanya. Ada yang bilang 1-3. Yang ditulisin. Kalau yang tadi yang jawab 1-3, eh yang ada benar ada. Tapi yang salahnya adalah satunya karena there are several anti-inflammatory food that we can eat to keep disease at bay. Tapi dia nggak nyebutin inflamatorinya apa aja, inflammatory foodnya apa aja. Kan kalau misalnya kamu jawab tiga, tiga kan bener ya, karena ini raspberry. Tapi ada makanannya, makanannya adalah raspberry. Maka jawabannya ini betul. Yang tiga betul. Satu lagi apa? Apa? Kira-kira. Fatah mau jawab, Fatah. Kamu ngasih jempol. Lagi semua. Gimana nih menurutmu? Oh, udah dijawab. Fatty fish nih guys. Jadi fatty fish itu anti-inflammatory food. Ya, ini ya. Jadi jawabannya 3 dan 5. Oke, paragraf that follow. Kan kita tahu bahwa yang paragraf akhir itu, that this does not seem to be significant factor. There are anti-inflammatory food and are required filling too. Sedangkan ini lagi ngomongin tentang fatty fish, ya nggak sih? Fatty fish atau enggak fat. Ya fat saja. Ya kan? Berarti kalau misalnya di antara akhir ngomongin fat, maka di belakangnya pun harus ngomongin fat. Oke, yang pertama yang harus kita lihat dari hal ini ya, it itu nggak bisa di depan. It is because, apa maksudnya? It itu siapa? Because itu apa? Jadi it itu biasanya nggak bisa di sebuah sentence yang kayak gini, ya. Terus also juga nggak bisa di pertama. Tomato are also. Kenapa also? Dari apa? Juga. Juga apa gitu. Awalnya kita nggak ngomongin apa sampai bilang bahwa tomato juga. Gitu ya. Jadi dan Z nggak mungkin di depan. Maka option Alpha, option Charlie, option Echo nggak bisa di depan. Berarti option kita adalah B dan D. Gitu. Option B dan D bisa di depan. Tapi yang harus kita ingat tadi paragraf akhir itu ngomongin tentang fat. Maka grape skin is rich in resveratrol that comes with multiple health benefit atau olive oil is unsaturated fatty acid. Yang mana yang bisa duluan? B atau yang D? Kalau yang B duluan berarti jawabannya adalah ya. Kalau B duluan berarti jawabannya ini. Kalau B duluan is.
Kalau B duluan berarti jawabannya ini. Kalau tomato, kalau grape berarti ini. Kalau olive oil berarti ini jawabannya. Menurut kalian, yang B, yang B, atau yang ini B, dan ini jawaban. Oke, thank you. B dulu. B dulu. Kan di atas lagi ngomongin tentang fat. Ini kan ngomongin tentang fat. Fat. Kalau ngomongin tentang fat, berarti di bawah juga harus ngomong tentang fat. Grape skin dulu atau olive oil dulu. Gitu maksudnya. Jadi menurutmu apa? Berarti jawabannya adalah butter. Iya, gitu. Iya, betul, 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 betul. Ya, ya, berarti jawabannya adalah olive oil dulu. Maka jawab. Jawabannya B, berapa? Karena olive oil duluan. Karena di atas ngomongin fat dulu, maka di bawah kalau ada ngomongin fat ya fat dulu. Gitu. BTW Moses, where have you been? Kok baru jawab? Emang baru masuk. Kita cuma punya 2 menit lagi. Jadi kita ngobrol aja deh. Oh, oke deh. Oke. Kita udah banyak. Oke, saya ini ya. Saya share lagi deh. Karena kamu baru datang. Kita tadi ngomongin tentang passive voice. Kamu udah bisa belum? Yang baru datang. Kita tadi ngomongin tentang passive voice. Kamu udah bisa belum? Saya kasih filenya lagi. Passive voice itu kalau bahasa Indonesia, pasif itu di, aktif itu verb. Jadi kalau saya memakan nasi itu aktif. Kalau pasif adalah nasi dimakan saya. Iya, sama, sama passive sentence sama kayak passive voice. Semuanya harus verb 3. Itunya ada ya. Apa? Semuanya ada di penjelasan. Saya kasih pulang. Silakan di lagi. Nanti saya bakalan kasih nanti sampai yang mereka ini ya. Sekarang aja deh sambil kalian nunggu time is up. Tulis menulis. Kayak ada yang bertanya. Bentar. Oke, sip. Kalau udah lumayan bisa. Besok kita besok kalau misalnya kamu nggak apa nggak telat lagi, kita review sedikit dari awal ya untuk passive voice yang present. 17:15. Maaf, 2 menit terakhir kita nggak belajar. Soalnya kalau mau pakai teks baru itu bisa ngabisin waktu 10 menit sendiri kan. Oke, thank you so much for today. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat yang sudah ikut serta dan menjawab dengan baik. Yang enggak juga, terima kasih juga. Oke, see you guys next week. Uh, what is it again? Yeah, thank you. That's all. That's it. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.